Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Di pertemuan pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama bisa menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Jadi perubahan itu adalah hal yang pasti akan terus berlanjut selama manusia itu ada. Nah, perubahan sosial dan budaya itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, suatu perubahan sosial dipastikan akan memberikan pengaruh terjadinya perubahan budaya atau sebaliknya. Begitu juga perubahan budaya akan mempengaruhi perubahan sosial. Jadi memang perubahan sosial dan budaya ini dua hal yang saling terkait. Dan untuk bisa memahami, kalian harus paham dulu tentang apa itu perubahan budaya, apa itu perubahan sosial, bahkan harus tahu dulu apa itu budaya. Ya, sambil mengingat kembali pelajaran di kelas 7, bahkan di kelas 8 ada. Jadi budaya kalau dilihat dari asal katanya itu berasal dari kata budi. Budi itu artinya akal dan daya artinya kekuatan. Jadi kalau dilihat secara etimologis, budaya itu berarti segala sesuatu yang diciptakan manusia melalui kekuatan akalnya. Nah, sesuatu itu atau apa yang diciptakan manusia itu bisa berwujud sebuah karya atau benda, bisa juga rasa dan cipta. Jadi semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia itu masuk dalam kajian budaya. Nah, untuk lebih memudahkan karena budaya itu sangatlah luas, kalian harus memahami apa unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, kesenian, kedua, ilmu pengetahuan, 3, teknologi, 4, sistem kemasyarakatan, 5, religi, 6, bahasa, dan mata pencaharian atau sistem ekonomi. Nah, 7 unsur ini yang selalu ada dalam kajian budaya. Nah, perubahan kebudayaan itu mencakup semua bagian. Kalian amati satu contoh misalnya, yang paling gampang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sudah sangat berubah. Sejak zaman awal kehidupan manusia sampai sekarang ini teknologi sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, apa itu perubahan sosial budaya? Di buku paket sudah banyak dicontohkan pendapat-pendapat dari para ahli apa itu perubahan sosial budaya. Kita ambil satu contoh pendapat dari ahli sosiologi Indonesia, yaitu Selo Sumarjan. Nah, perubahan sosial budaya itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Nah, untuk bisa mengetahui adanya perubahan atau tidak, kalian harus membandingkan antara kondisi sebelumnya dengan kondisi yang
sekarang. Nah, berikutnya, bentuk perubahan sosial budaya itu sangat luas karena mencakup hampir semua unsur kehidupan manusia. Untuk memudahkan, bentuk perubahan sosial budaya itu bisa dilihat dari waktunya. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, dilihat dari perencanaannya. 3 bentuk perubahan besar ini dibagi lagi. Kalau dilihat dari waktunya dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan secara evolusi, yang kedua secara revolusi. Kemudian yang kedua, dilihat dari pengaruhnya, perubahan itu ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil. Dilihat dari perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, untuk lebih memahami bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, silahkan kalian baca di buku paket atau sumber yang lain. Kemudian kalian definisikan masing-masing bentuk perubahan sosial budaya tersebut dan berilah masing-masing bentuk perubahan itu satu contoh saja, sehingga kalian akan lebih memahami bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, untuk mengantarkan agar kamu lebih memahami, saya beri contoh, misalnya perubahan dilihat dari waktunya. Tadi dibagi menjadi 2, perubahan evolusi. Apa itu perubahan evolusi? Perubahan evolusi itu perubahan yang terjadi dalam proses yang lambat dan memakan waktu cukup lama. Kadang tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan, jadi berjalan secara alami. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup masyarakat itu di waktu itu. Ya. Contoh kehidupan masa prasejarah dan sarana transportasi ini perubahannya terjadi secara evolusi. Nah, kehidupan masa prasejarah kalian ingat di kelas 7 ada masa yang namanya food gathering atau masa mengumpulkan makanan dengan cara hidup berpindah-pindah atau nomaden. Nah, ini ilustrasinya kalian lihat ya. Kemudian setelah food gathering berevolusi memasuki masa food producing. Ya, food producing itu manusia mampu menciptakan, mampu bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kamu lihat gambarnya sebagai ilustrasi ya. Jadi masa bercocok tanam. Tadinya manusia itu nomaden, kemudian berevolusi secara perlahan mulai menetap. Nah, setelah masa food producing masuk pada masa perundagian ya, di mana mulai muncul kelompok ahli yang mampu membuat alat-alat yang dibutuhkan manusia pada saat itu ya, atau memasuki zaman Neolitikum. Nah, ini ilustrasinya kamu amati. Yang kedua, perubahan evolusi di bidang sarana transportasi. Kalian bisa amati gambarnya dari yang sangat tradisional, kemudian sekarang berubah, berevolusi menjadi alat-alat transportasi yang sangat modern. Kalian bisa amati perubahannya melalui gambar. Nah, sekarang perubahan secara revolusi. Nah, apa itu? Perubahan secara revolusi itu perubahan yang berlangsung secara cepat dan
merubah secara mendasar kehidupan manusia. Nah, perubahan ini terjadi biasanya atau memang sudah direncanakan sebelumnya. Contoh perubahan revolusi itu misalnya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini mengubah tatanan kehidupan manusia. Kemudian perubahan yang terjadi di bidang pertanian, di bidang manufaktur, pertambangan, dan teknologi. Nah, terjadinya revolusi industri itu membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya atau bahkan bagi negara lain. Nah, silahkan kalian analisa perubahan revolusi itu, perubahan yang membawa perubahan besar. Nah, kalian cari contohnya dan apa dampaknya. Ya, saya contohkan misalnya perubahan mekanisasi dalam usaha industri. Ya, perdagangan makin berkembang, transportasi menjadi lancar, berkembangnya urbanisasi, terjadinya kesenjangan sosial, dan lain-lain. Nah, setelah adanya revolusi industri, terjadi perubahan pada sendi atau dasar dari kehidupan masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatan. Ya. Revolusi industri mengubah pola hubungan antara buruh dan majikan dan perubahan sistem keuangan. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita sampai di sini terlebih dahulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.